Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Apa kabar teman-teman? Harapan saya semoga teman-teman dalam keadaan baik-baik saja bersama seluruh keluarga dimanapun teman-teman berada. Tetap semangat menjalani aktivitas setiap hari. Dan pelatih kepala tim nasional kita, John Hetman, ini terus mempersiapkan tim. Ya, sementara sekarang ada TC yang dimulai tanggal 26 Mei kemarin sampai tanggal 30. Artinya ini sampai besok. Setelah TC untuk melihat pemain-pemain siapa yang akan tampil nantinya di Piala AFF pada bulan Juli dan Agustus yang akan datang, John Hetman kemudian akan fokus di FIFA Matchday. Karena di awal Juni nantinya itu sudah masuk ke TC pengumpulan semua pemain untuk ia mainkan nantinya melawan Oman tanggal 5 dan Mozambik tanggal 9 Juni. Ada 26 pemain yang diambil dari 44 pemain yang sudah diumumkan untuk masuk di dalam TC Piala AFF dan FIFA Matchday ini, sambil kita akan menunggu siapa yang akan dipilih nantinya oleh John Hetman. Nah sekarang karena pemusatan latihan itu masih diarahkan untuk 23 pemain pertama yang dipanggil, yang sudah diumumkan oleh PSSI untuk Piala AFF, karena ini kan Piala AFF ini khusus bagi pemain-pemain lokal atau yang bertanding, yang bermain di Liga Super. Tidak ada pemain-pemain abroad yang bermain di Eropa untuk ikut di Piala AFF karena ini bukan agenda FIFA. Jadi tidak mewajibkan setiap klub itu untuk melepas pemain kecuali mendapatkan izin langsung dari klubnya merelakan pemain itu tampil di Piala AFF, ya monggo silakan. Tapi John Hetman tetap fokus sekarang untuk pemain yang ada di Liga Super. Makanya yang main di Eropa itu hanya difokuskan prioritas di FIFA Matchday karena itu masuk dalam agenda FIFA. Oke. Nah, kalau bicara Piala AFF teman-teman, kita tahu bersama bahwa undian itu sudah berlangsung. Kita di grup A bersama dengan Vietnam, ada Singapura, Kamboja, dan menunggu pemenang antara Brunei Darussalam dan Timur Leste. Ya. Nah, sementara di grup B itu ada Thailand, ya, ada Filipina, ada Malaysia, ada Myanmar, dan Laos, grup B-nya. Sistem format yang dipakai di Piala AFF kali ini 2 kandang dan 2 tandang. Itu artinya timnas kita akan bermain 2 kali kandang dan 2 kali tandang. Lalu kandang lawan siapa? Di kandang kita 2 kali akan berhadapan dengan Kamboja dan kemudian dengan Vietnam. Sementara tandang kita akan bertarung melawan pemenang antara Brunei Darussalam atau Timur Leste, kemudian terakhir melawan Singapura. Nah, jadwal pertandingan kandang kita 2 kali kandang itu akan berlangsung pada tanggal 27 Juli, ya 27 Juli. Lawan pertama adalah Kamboja. Kemudian nantinya pertandingan kandang kedua itu melawan tim kuat yang ditunggu-tunggu dengan rivalitas yang sangat tinggi, pasti banyak yang ingin menonton. Ya, duel antara Indonesia melawan Vietnam. Tepatnya akan berlangsung pada tanggal 3 Agustus. Ya, itu 2 kandang. Oke, kalau bicara tandang, kita akan tandang 2 kali tanggal 31 Juli itu melawan pemenang antara Brunei dan Timur Leste. Kita belum tahu main di mana, dipilih. Ya, kalau Brunei menang tentunya kita akan bermain di Brunei. Tapi kalau Timur Leste menang, ya mungkin saja Timur Leste akan memilih bermain bisa saja di Indonesia atau mereka memilih Bali sebagai tempat mereka. Ya, tapi kalau mereka punya stadion yang representatif dan bisa ya, sesuai dengan standar yang ada di FIFA atau AFC, ya kita bisa bertandang bermain di Timur Leste. Nah itu tanggal 31 teman-teman ya, catat ini. Lalu lawan Singapura kapan? Lawan Singapura itu tanggal 7 setelah kita lawan Vietnam tanggal 3. Jadi kandang kita tandang ke Singapura tanggal 7 bermain di Stadion Nasional Singapura. Nah itu laga di fase grup. Kemudian kalau ada yang bertanya misalnya, ya itu main di mana, Bung? Nah ini bukan di GBK. Untuk fase grup semua dipusatkan di Stadion Pakansari di Cibinong sana ya, Kabupaten Bogor. Jadi sekarang stadion di Pakansari ini sedang bersolek, sedang berbenah ya.
ketika atap mereka agak rusak ya, beberapa bagian di stadion itu karena beberapa waktu yang lalu juga ada angin kencang yang memporak-porandakan stadion ini dan terutama atapnya. Sekarang PSSI sudah survei, sudah melihat dan diperbaiki. Dan inovasi yang dilakukan oleh PSSI karena waktunya dianggap cukup ya, mempersiapkan di antara bulan nanti masuk di bulan Juni, kemudian ke bulan Juli, karena bulan Juli itu kan nanti dimulai kita akan bertanding pada tanggal 27 menjamu Kamboja. Jadi diperkirakan itu tuntas. Jadi semua akan menjadi bagus ya untuk stadion di Pakansari ini, karena disinilah tempat home base bagi tim asuhan John Herman akan bertarung melawan Kamboja dan melawan Vietnam. Nah, stadion GBK itu teman-teman baru akan dipakai jika kita lolos ya, karena di sini kan juara grup dan runner up grup itu lolos ke babak semifinal. Babak semifinal juga itu akan nanti menggunakan format home and away. Jadi sekali main di kita, sekali main di kandang lawan. Formatnya juara grup A melawan runner up grup B. Runner up grup A melawan juara grup B. Itu format di semifinal. Dan semifinal itu ya akan berlangsung di tanggal 15, tanggal 16, tanggal 18 dan tanggal 19. Artinya leg pertama itu bermain di tanggal 15. Mempertemukan juara grup 1 grup A ini melawan runner up grup B. Itu akan tersaji. Demikian juga nantinya di tanggal 16 itu akan terjadi juara grup B melawan runner up grup A. Jadi itu ya akan terlihat ya di antara tanggal 15 dan 16 Juli. Kemudian leg kedua tanggal 18 dan 19. Finalnya 2 leg juga. Tanggal 22 dimulai ya, home and away, dan tanggal 26 terakhir ya untuk babak final. Jadi ikut teman-teman. Itu jadwal format yang ada. Jadi John Herman sekarang akan menentukan ya posisi pemain-pemain yang ada, apakah ada penambahan lagi karena sudah 23 diumumkan, apakah ini memang masih kloter pertama atau ada penambahan, karena kalau melihat dari kloter pertama yang dia panggil 23 pemain itu kan tidak ada nama-nama Donitri, Rizky Ridho, Beckham Putra, Mark Klok di sana untuk bisa untuk bisa bergabung ya. Nah, kita akan lihat apakah mereka akan ikut bergabung, karena Beckham dan kawan-kawannya sebut tadi itu diprioritaskan main di FIFA Matchday. Tapi kalau memang ini pemain lokal setelah FIFA Matchday, saya pikir akan masuk lah. Ridho kan ini penting, Beckham terutama dengan Donitri untuk bisa bergabung. Kalau yang ada sekarang kan itu akan dipimpin oleh Tom Hai, yang akan bersama-sama dengan Sain Patinama yang tidak main di FIFA Matchday karena menjalani hukuman 2 pertandingan lagi, maka Tom dan Said ini difokuskan di Piala AFF nantinya. Ya, juga ada banyak pemain-pemain lokal yang akan ada di sana. Kembalinya Marcelino Ferdinand, ada Sadil Ramdhani yang juga ikut di dalam tim yang dipersiapkan oleh John Herman ini. Ya, semoga yang terbaik yang dipilih oleh John Herman, dan kita bertekad tentunya untuk melaju ke babak final dan bisa menjadi juara, karena belum pernah menjadi juara. Siapapun pelatih, STY pun 3 kali ikut di sini, 3 kali tumbang dan tidak pernah menjadi juara. Nah, sekarang tantangan buat John Herman ketika ditunjuk sebagai pelatih tim nasional Indonesia untuk membawa Garuda kita terbang tinggi dan bisa menjadi juara di Piala AFF, dan ini menjadi catatan yang bagus bagi John Herman kalau bisa mampu membawa tim kita juara di Piala AFF. Makanya kita akan tunggu nantinya duel yang akan terjadi dalam 2 pertandingan kandang, terutama di saat kita menjamu Kamboja dan menjamu Vietnam di Pakansari, dan kita melakoni 2 laga tandang melawan pemenang antara Brunei dan Timur Leste serta Singapura. Oke, dengan saya Bung Ropan berbicara. Ciao.